Masuk ke bab pilihan anestesi. Data evidence-based untuk anestesi dan analgesik yang ideal untuk parturien dengan mitral stenosis masih kurang. Kemudian manajemen harus individual untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian pada pasien dengan penyakit yang berat itu memerlukan monitoring hemodinamik secara invasif. Kemudian penting mengurangi nyeri dan pelepasan katekolamin selama persalinan dengan menggunakan analgesia epidural secara titrasi. Dengan epidural analgesia bisa menurunkan PVR dan SVR, menurunkan PAP dan menurunkan curah jantung ke level baseline. Kemudian harus dihindari prehidrasi yang cepat. Selanjutnya, pemberian anestesi lokal dengan titrasi yang pelan untuk menghindari perubahan hemodinamik yang mendadak. Kemudian terapi hipotensi dengan phenylephrine. Kemudian hindari epinephrine pada anestesi lokal, karena potensial itu menimbulkan takikardi. Kemudian combined spinal epidural atau CSE itu bisa menjadi pilihan yang baik untuk pasien ini. Kemudian anestesi epidural bisa digunakan dengan sukses pada wanita dengan mitral stenosis atau MS berat yang dilakukan seksio sesarea darurat. Kemudian apabila membutuhkan general anestesia, harus dihindari obat-obat yang menyebabkan takikardi seperti atropin, pancuronium, ketamin, dan meperidin. Kemudian pada pasien dengan penyakit ringan atau mild disease, itu bisa toleransi dengan induksi tiopental. Kemudian pasien yang berat bisa berguna dengan induksi obat yang cardiostable, misal etomidate. Kemudian walau fentanyl bisa memberikan kondisi hemodinamik yang stabil, tapi bisa menyebabkan depresi bayi. Kemudian obat uterotonika dengan dosis rendah bisa menyebabkan efek yang merugikan pada kardiovaskuler. Kemudian periode intrapartum dan immediate postpartum adalah risiko yang tinggi terjadinya PCWP yang meningkat pada pasien dengan MS yang berat. Pada pasien ini dengan seksio sesarea bisa diikuti dengan operasi katup mitral atau closed mitral valvotomy. Kemudian pasca bedah pasien itu perlu perawatan intensif ICU dan pemberian ventilasi mekanik dengan ventilator. Kemudian pasien perlu support inotropik untuk memberikan vasodilatasi pulmoner semacam nitrogliserin atau nitroprusid. Kemudian masuk ke bab seksio sesarea pada penderita dengan stenosis aorta dan stenosis pulmonal. Simptomatik aorta stenosis berkaitan dengan mortalitas maternal dan neonatal yang tinggi. Asymptomatic pregnant patients with aorta stenosis bisa toleransi terhadap kehamilan tanpa komplikasi. Pasien yang menjadi simptomatik terjadi bila diameter katup itu menurun menjadi 1 cm persegi dan lebih kritis bila kurang 0,6 cm persegi, terjadi sinkop, angina, dan dyspnea. Lesi pada katup aorta dan katup pulmonal dibicarakan bersama karena problema sama untuk ahli anestesiologi. Pada awal penyakit ini didapatkan hipertrofi ventrikel kiri dan kanan, compliance rendah. Ekokardiografi dipilih untuk membantu menilai beratnya penyakit ini. Pada pasien dengan stenosis aorta atau pulmonal ringan, bisa dilakukan anestesi regional baik untuk persalinan dan seksio sesarea. Untuk pasien dengan stenosis aorta atau stenosis pulmonal sedang dan berat selama persalinan dan kelahiran bisa dilakukan dengan opioid parenteral atau epidural infus dengan sangat rendah. Apabila dilakukan seksio sesarea, dipilih dengan anestesi general. Masuk ke bab patofisiologi pada stenosis aorta. Katup aorta yang kecil itu menyebabkan kerja dan tekanan ventrikel kiri meningkat. Ventrikel kiri hipertrofi dan penebalan miokard dan terjadi iskemia. Akhirnya, ventrikel kiri gagal dan curah jantung turun. Masuk ke prinsip manajemen. Hindari penurunan mendadak venous return dan left ventricle atau LV filling.
Preload cairan intravena harus hati-hati, bisa berguna untuk mempertahankan stroke volume atau SV. Bisa terjadi eksaserbasi kongesi paru yang menyebabkan kegagalan ventrikel kiri akibat hipervolemi pada kehamilan. Kemudian pertahankan irama sinus, cegah timbulnya bradikardi, kemudian hindari penurunan SVR, kemudian hindari hipotensi. Hipotensi menyebabkan iskemia otot, ventrikel yang hipertrofi, kemudian dipertimbangkan valvuloplasti. Masuk ke bab pilihan anestesi. Beberapa anestesiologis memilih anestesi umum pada pasien dengan stenosis aorta, menghindari simpatektomi dari anestesi regional yang menurunkan SVR dan menimbulkan takikardi dan hipotensi. Kemudian beberapa kasus dengan stenosis aorta berat bisa dilakukan epidural dengan titrasi yang hati-hati untuk persalinan. Kemudian spinal anestesia kontinu bisa digunakan pada persalinan dan seksio sesarea. Kemudian nyeri dan kecemasan bisa meningkatkan SVR dan afterload dengan epidural anestesia menurunkan SVR perlahan-lahan dan memperbaiki curah jantung. Kemudian hindari epinefrin pada epidural. Kemudian terapi hipotensi dengan phenylephrine. Kemudian tidak ada data yang baik yang menunjukkan apakah anestesi umum atau anestesi regional yang lebih aman pada pasien dengan stenosis aorta. Kemudian remifentanil memberikan stabilitas kardiovaskuler. Kemudian tiopental dan succinylcholine bisa menurunkan curah jantung. Kemudian etomidate dipilih sebagai obat induksi untuk menghindari depresi miokard oleh tiopental dan takikardi oleh ketamin. Kemudian dibutuhkan monitoring invasif untuk pegangan terapi jika ada perubahan hemodinamik. Kemudian monitoring postpartum adalah vital sebab mortalitas bisa terjadi pada 3 sampai dengan 5 hari sesudah kelahiran. Masuk ke bab seksio sesarea pada penderita mitral. Infusiensi atau regurgitasi. Regurgitasi mitral ataupun aorta yang kronis itu biasanya ditoleransi dengan baik selama kehamilan jika pasien tetap tanpa simptom atau dengan simptom yang ringan. Disfungsi ventrikel kiri dan gagal jantung bisa terjadi apabila kondisi tersebut tidak diterapi. Adanya kenaikan volume selama kehamilan bisa mengakibatkan volume overload ventrikel kiri. Pasien juga risiko terjadi atrial fibrilasi, edema pulmonal, emboli, dan endokarditis. Masuk ke bab patofisiologi. Regurgitasi darah dari LV ke LA itu terjadi selama sistol. Ini menyebabkan pembesaran LA dan meningkatkan tekanan LA, diteruskan ke sirkulasi pulmonal dengan meningkatkan PVP dan PCWP. Akhirnya menyebabkan kegagalan ventrikel kanan. Ventrikel kiri juga bisa gagal sekunder akibat meningkatnya volume darah. Masuk ke bab prinsip manajemen. Cegah kenaikan SVR. Kenaikan SVR bisa memperburuk forward flow. Terapi ditujukan pada penurunan afterload. Pertahankan irama sinus normal atau laju jantung meningkat sedikit. Kemudian hindari bradikardi, laju jantung yang pelan akan memperpanjang diastol dan memperpanjang periode regurgitasi. Kemudian ephedrine dipilih untuk mencegah dan terapi hipotensi, bradikardi. Kemudian jika terjadi aritmia yang berbahaya, harus segera diterapi. Kemudian masuk ke bab pilihan anestesi. Pasien yang asimptomatis tidak butuh monitoring invasif. Kemudian pasien dengan simptomatis berat itu perlu monitoring invasif sebagai tuntunan terapi obat dan cairan. Kemudian epidural analgesia bisa mengatasi nyeri persalinan dan merupakan pilihan yang baik untuk seksio sesarea. Kemudian apabila dibutuhkan, anestesi umum harus menghindari obat-obat yang menekan jantung. Dicoba obat yang sedikit meningkatkan laju jantung, misalnya ketamin. Masuk ke bab pasien dengan regurgitasi aorta. Kebanyakan pasien dengan RA tolerans terhadap perubahan kardiovaskuler pada kehamilan, tetapi pasien dapat terjadi pembesaran LV dan berkembang menjadi kegagalan jantung. Masuk ke bab patofisiologi.
LV, volume overload menyebabkan dilatasi LV dan meningkatkan volume LV dan akhirnya terjadi disfungsi LV. Peningkatan volume intravaskuler berkaitan dengan kehamilan dan kontraksi uterus